guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Gadgets. Ya, hari ini gue mau nge-review Realme Buds R3 yang baru aja rilis kemarin. Hari apa tuh ya? Gue lupa. Hari apa sih? Ya pokoknya tanggal segitu dah. Ada rilis Realme Buds R, dan yang gue pegang ini yang warna putih. Dia ada satu lagi yang warna biru, keren banget yang warna birunya ya. Tapi yang di sini yang gue pegang warna putih ya. Cepet dakian. Jadi tiap hari kerjaan gue cuma ngelap AirBuds. Gue lebih sering ngelap sih daripada make. Jadi sambil unboxing, gue akan masuk, ini unboxing formalitas ya, karena udah gue pakai, karena kan udah gue review ya. Nah, gue langsung masuk ke sound signature-nya si Realme Buds ini aja deh yang gue omongin. Karena pas out of the box, si headset ini tuh kebanyakan bass. Banyak banget, sampai bener-bener nutupin. Dan menurut gue kurang nyaman aja gitu buat gue. Tapi ternyata headset ini dilengkapi dengan fitur automatic tuning yang tuningnya tuh pas kita udah pakai. Jadi dia analyze kemampuan mendengar kita terhadap frekuensi suara, dan dia menyesuaikan si AirBuds ini untuk mengoutput suara yang harmonis gitu dengan kuping kita gitu. Dan di sini kita dapat kabel USB yang warna kuning, kocak ya. Gue nggak pernah pakai karena gue banyak sekali kabel Type C di meja saya ya. Jadi saya nggak perlu pakai ini. Ini disimpan aja. Karena biasa gue ngecasnya dia pakai casan Realme 9 Pro Plus saya. Aku cinta Realme. Barang gue Realme semua. Jadi ya nggak bisa tutup lagi. Ya terus dapat ear tips lah biasa. Dapat yang ukuran small sama large sama medium. Yang pre-install tuh yang medium. Gue udah ganti jadi yang small karena medium kegedean di kuping gue. Gede-gede gini badan gue, kuping gue kecil soalnya. Aneh emang anatomi tubuh saya. Dan di sini ada, nah, welcome to use Realme Buds R. Nah, mereka tuh pengen ngasih tahu banget kalau mereka tuh harus pakai customized audio tuningnya dari mereka. Kenapa? Karena balik lagi, untuk ngecek kuping lu tuh bisa ngedenger frekuensi suara yang tipikalnya seperti apa gitu. Karena gue biasanya demen denger lagu yang biasanya dulu ya, gue dengernya lagu rock gitu, lagu akustik, cuma sekarang kan dengernya lagu K-pop ya. Jadi pas dicek tuh frekuensi kuping gue tuh memang all-rounder sekali, karena gue suka dengerin lagu rock, lagu metal, bahkan gue dengerin lagu punk gitu. Tapi sekarang gue dengernya lagu K-pop ya, jadi udah gak seram lagi playlist gue. Tapi memang kuping gue bisa lebih all-rounder, dan gue coba tes ke Jordi, tuh orang cuma bisa denger mid sama bass anjing, gak bisa denger high dia. Kupingnya memang budek gitu buat hal-hal yang seperti itu. Jadi si Realme Buds ini memberi sebuah insight yang sangat menarik gitu untuk sebuah kuping orang gitu. Dan kalau ngomongin dari fitur sendiri, yang paling gue suka dari Realme, inget ya, ini tuh harganya cuma 700.000 apa 600.000 gitu, seinget gue 600.000 deh kalau nggak salah. Dia tuh 599 seinget gue. Dia tuh punya fitur ANC. Sebenarnya untuk harga 600.000 fitur ANC itu nggak aneh karena sering dipakai lah di earbuds pada umumnya gitu. Tapi di sini beda. Di sini ANC-nya bagus banget coy. Bener-bener cuman suara-suara yang frekuensi tinggi aja gitu yang baru bisa masuk. Dan ini yang cukup membuat gue cukup worry ya. Kenapa? Karena pas gue tes di kereta gitu ya, atau di jalanan, emang gue nggak denger tuh suara mesin, suara orang ngobrol, suara barang gerak, suara apalah gitu. Tapi yang belum gue tes adalah suara bayi nangis. Tujuan gue pakai ANC adalah menghindari orang tua buah gitu yang anaknya masih kecil tapi udah bawa naik pesawat gitu, bawa kereta gitu. Dan itu yang gue hindari sebenarnya. Tapi karena nggak ada anak kecil akhir-akhir ini, nggak ada anak bayi, jadi gue nggak tahu headset ini bisa menangkal suara itu atau tidak gitu. Dan gue sudah mencoba untuk menggunakan nyetel video di YouTube. Dan kalau video di YouTube mah kefilter gitu suara bayi nangisnya. Jadi ya gue sayang sekali gue nggak bisa ngetes untuk kalau bayi nangis tuh dia bisa ngefilter atau enggak. Tapi ada satu fitur yang menurut gue sangat menarik di headset ini, yaitu wind reduction. Gue nggak tahu kenapa wind reduction itu nggak menjadi main key selling point mereka, karena ini keren banget wind reductionnya. Karena lo tahu kalau lo ngikutin TWS yang pakai teknologi wind reduction itu cuman di brand sebelah itu doang, yang inisialnya SY gitu. Dan di sini ada gitu wind reduction, dan cukup tersembunyi di aplikasi Realme Link ya. Dan setelah gue coba bener-bener menghilangkan suara angin. Terima kasih ya Kiki ya, berisik sekali Anda buka nastar ya, segitunya lapar lo makan nastar ya. Kedengaran, saya dengar. Nah, jadi balik lagi kita ngomongin wind reduction. Gue udah coba naik motor gitu di sekitaran komplek ya, dari speed 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 80. Gue ngebut di komplek ya. Itu
itu gue nggak denger suara anginnya sama sekali. Memang pas lo pakai pertama kali wind reduction-nya bakal ada suara bup, 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 bup. Nah, by the way wind reduction itu buat menghilangkan suara bup, 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 itu kalau di motor. Nah, di sini pas lo baru pakai itu memang ada sedikit suara bup, bup, bup itu. Cuman gue nangkepnya dia kayak sedang mempelajari noise profile ya, habis itu dihilangin gitu. Karena setelah lo pakai sekitar 2-3 detik itu bener-bener hilang semua angin itu. Jadi rasanya aneh dan trippy sekali ketika lu naik motor, lu pakai headset dan lu nggak denger suara angin, aneh banget. Karena kalau lu nggak pakai headset pun sebenarnya, kalau lu nggak pakai helm gitu ya, suara angin tuh bener-bener nabrak kuping lu banget. Dan dengan headset ini, gue nggak denger apapun, jadi bener-bener aneh gitu, kayak out of body experience gitu loh. Karena ada ANC-nya ya, klaim dari si Realme sendiri, baterainya itu bisa tahan 30 jam dengan catatan tidak pakai ANC. Dan gue pas ngetes pakai ANC, gue lose track ya. Karena seminggu ini gue mencoba untuk menghitung jam gue dan gue selalu lose track. Tapi sebagai gambaran aja, gue pakai ini tuh buat kerja, bukan buat tidur, bukan buat kemana-mana, bukan buat commuting. Kebanyakan untuk kerja, dan sehari itu gue bisa pakai ini sekitar 4 jam untuk kerja. Dan kalau buat tidur gue pakai sekitar 1-2 jam. Berarti ya kira-kira 6 jam. Dan gue ngecas ini kayak, seinget gue tuh kayak 3-4 hari sekali gitu gue ngecas. Karena gue makainya nggak terlalu brutal. Tapi setiap gue pakai ANC-nya pasti nyala. Jadi ya perkiraan gue make tuh bisa sekitar 20 jam lebih lah. Dengan dari baterai di sini sama baterai dari case-nya itu udah segituan lah. Dan di sini kalau emang baterainya menurut lo kayaknya kurang gitu ya, menurut lo ya. Gue nggak tahu nih standar baterai awet orang tuh udah beda-beda ya. Tapi di sini tuh disediakan fast charging yang menurut gue sangat berguna banget. Karena kayak kalau gue lupa cas dan gue mau tidur gitu, biasa gue colok bentar di charger Realme 9 Pro Plus gue. Jadi kayak sekitar 15-20 menit lah. Kayak gue tinggal ngapain, nonton YouTube gitu. Atau gue tinggal nyebat dulu ke depan gitu. Pas gue pakai lagi ini bisa tahan sampai pagi gitu. Karena dia ada fast charging itu. Dan kalau malam biasanya gue udah nggak pakai ANC. Karena anak-anak kantor sekarang kalau tidur tuh udah mulai kondusif ya, nggak ngorok. Jadi gue nggak perlu pakai ANC. Dan gue mementingkan battery life-nya. Jadi ini bisa tahan sampai pagi kalau gue ngecas bentar doang. Tapi ini kan use case masing-masing ya, karena gue tuh biasa nyetel cuma di volume 40-50% karena gue lagi menjaga kesehatan kuping saya. Jadi gue nggak pakai di volume yang kenceng-kenceng. Makanya bisa awet tuh 40-50% doang soal volumenya. Dan ada satu lagi fitur di sini yang paling gue suka, yaitu dual switching device. Dan ini tuh benar-benar kayak fitur dari TWS-nya ini ya, brand yang sangat buah banget. Yaitu dia kan dual switching cuma nama device mereka sendiri ya. Ini bisa semua device, bahkan handphone atau tablet sama PC gua. Jadi gue connect ini di PC, gue connect ini di handphone. Jadi kalau gue nyetel suara di PC gua, dia langsung pindah ke PC gua. Tapi kalau di handphone gua ada suara, dia langsung pindah ke handphone gua. Dan itu bener-bener seamless banget. Dan akan terjadi masalah kalau di PC. Kenapa? Karena PC gua pakai Bluetooth 4.0 ya, jadi agak lama gitu. Tapi kalau pas gua tes dia pakai Bluetooth 5.2, itu bener-bener gak ada masalah sama sekali untuk dual switchingnya, bener-bener seamless banget. Gue nggak perlu setup aneh-aneh di PC gue cuma perlu connect dan connect di handphone juga. Dan gue tinggal cuma play pause di dua device itu, dan bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk range Bluetooth-nya sendiri standar Bluetooth baru ya tentu ya, karena bisa sampai 10 meter. Karena gue bisa, gue gimana ya gambarin jaraknya, ya sekitar 10 meter lah, dengan dihalangi 1-2 tembok. Dan headset ini bisa bertahan dengan baik gitu. Dan menurut gue untuk harga 600.000 headset ini sangat recommended untuk kalian yang mencari ANC, yang suka motoran atau sering main ke pantai ya. Gue nggak tahu kenapa ke pantai lo pakai headset ya. Mungkin lo pengen self healing gitu, atau mungkin lo suka main ke Canggu mungkin ya. Jadi lo butuh headset yang ada noise wind reduction-nya dan noise cancellingnya. Tapi menurut gue 600.000 headset ini benar-benar sebuah contender yang sangat baik ya di dunia TWS ya. Karena ANC itu fitur yang dulu tuh mahal banget gitu. Tapi di Realme jadi murah banget gitu fiturnya. Kayak udah basi ya itu ya. Tapi dengan desain yang sangat-sangat apa ya, lumayan catchy ya. Karena dia tuh kayak nyerong ke samping gitu, dan fittingnya tuh benar-benar enak banget di kuping gua. Ingat, beda orang beda kuping ya. Jadi kalau di gua mah buat tidur nyaman ini headset. Dan beda bantal juga beda pressure-nya. Jadi di gua enak banget, mungkin di lu enggak. Tapi kalau untuk mencari fitur ANC dan wind reduction tersebut, ini salah satu yang paling recommended. So, segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita @LazyGadgets. Follow Instagram pribadi gua di @wi__nko. So, segitu aja.
Ya udah gitu aja deh. Bye bye guys. Oh ya by the way gue ntar kasih B-roll. Kalau ini ada displaynya kalau lu connect ke handphone. Kayak muter gitu headsetnya. Keren. Bye bye guys.